Baik anak-anakku, langsung saja terkait materi pokok iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam KD 3.4. Itu kalian harus memahami yang pertama makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa sih arti iman kepada kitab-kitab Allah? Yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasulnya. Nah, sebelum kita beranjak kepada isi dari pengertian iman kepada kitab Allah, ya, perinciannya ataupun lingkup luasnya, kalian harus memahami terlebih dahulu dalil nakli tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian bisa lihat ayatnya sudah tertera, ya. Ini ayatnya. Oke, dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Allazi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, aminu. Sorry, Bapak lupa untuk menonaktifkan paket datanya, ya, karena banyak WA yang masuk, dia tidak terganggu. Oke, iklan sejenak. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kalian billahi kepada Allah, wa rasulihi dan rasul-rasul Allah, wal kitabi dan kitab-kitab allazina zala yang telah diturunkan, ya, yang telah Allah turunkan ala rasulihi kepada para rasulnya, wal kitabi dan kitab allazi anzala min qabl, dan kitab yang telah diturunkan min qabl dari sebelumnya. Artinya sebelum Nabi Muhammad Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada nabi dan rasulnya. Wa may yakfur billahi, dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, wa malaikati dan malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi dan kitab-kitabnya Allah, wa rusul dan rasul-rasulnya Allah atau utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir dan ingkar kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia di dalam kesesatan yang nyata. Nauzubillahi min dzalik. Kita berarti harus meyakini, jangan mengingkarinya. Baik. Yang kedua, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, penerimanya. Yang pertama, Allah turunkan kitab Taurat, yaitu kepada Nabi Musa alaihissalam, ditujukan kepada Nabi Musa alaihissalam, juga kepada kaumnya Bani Israel, ya. Kemudian yang kedua, Allah turunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah juga turunkan kitab Zabur ini bukan hanya untuk Nabi Daud, dan juga kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Dan yang ketiga, Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, ditujukan bagi Nabi Isa dan Bani Israel umatnya. Yang keempat, Allah menurunkan kitab suci Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditujukan bagi seluruh umat manusia. Nah, beda. Al-Quran menandakan adalah kitab suci penyempurna dari kitab-kitab suci yang sebelumnya, baik itu Taurat, Zabur, Injil. Kenapa? Karena ajaran kitab Taurat, Zabur, Injil ada di dalam Al-Quran. Maka ditujukan Al-Quran ini untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya dalam Al-Quran? Yaitu Allah turunkan Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Jadi bukan hanya satu kaum atau golongan saja, tapi seluruh umat manusia. Baik, beriman pada kitab-kitab Allah. Bagaimana caranya kita beriman kepada kitab-kitab suci sebelum Al-Quran?
maka kita harus meyakini bahwa ajaran pokok kitab Taurat, Zabur, dan Injil telah terkandung dalam Al-Quran. Jelas, Al-Quran dalam isi kandungannya yaitu terkait isi daripada Al-Quran, ajaran kitab Taurat, Zabur, dan Injil ada di dalamnya. Maka Al-Quran penyempurna. Kita harus meyakini bahwa ajaran pokok kitab Taurat, Zabur, dan Injil telah terkandung dalam Al-Quran. Yang ini secara teori kita harus memahaminya, secara praktek ya. Cara beriman kepada kitab Allah, bagaimana kita selaku umat yang beriman kepada kitab suci Al-Quran, maka harus membaca dan mengamalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran jangan pernah bosan ya, jangan pernah ada kata jenuh untuk membaca Al-Quran. Belajar dan belajar terus membaca sekalipun masih terbata-bata. Kenapa Bapak sering mengirimkan tugas keterampilan dengan baca Al-Quran? Karena ini adalah salah satu ya ciri orang yang beriman kepada kitab Al-Quran, dia mau membaca Al-Quran. Kalau malas membaca Al-Quran, ayo pertanyaan kembali kepada diri kalian masing-masing, lebih banyak baca Qurannya atau baca chat WA-nya, FB-nya, Instagram-nya, dan lain sebagainya. Ayo kita mulai dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari isi dari Al-Quran. Kita amalkan. Allah perintahkan sholat 5 waktu. Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan puasa. Ya, maka Rasulullah SAW itu disebut Al-Quran berjalan karena Rasulullah mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah. Baik, selanjutnya, apa sih hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang pertama menjadi petunjuk dan pedoman manusia. Jadi Al-Quran itu adalah menjadi petunjuk, hudal linnas ya, wa bainatin huda wal furqan. Jadi pedoman hidup kita. Andaikan kita tidak mempunyai pegangan hidup, maka kita akan tersesat. Nauzubillah min zalik. Kita akan terjerumus kepada jurang kenistaan, kehinaan, bahkan jurang api neraka. Nauzubillah min zalik. Maka dari itu, pegangan hidup kita, pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita adalah Al-Quran. Yang kedua, hikmah beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala memperkuat keimanan supaya iman kita bertambah dan tetap kuat. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwasannya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khasara. Dan Allah turunkan Al-Quran yang menjadi penawar bagi setiap orang yang beriman. Jadi kalau kalian mengaku orang beriman, ketika ada permasalahan, solusinya adalah Al-Quran. Apapun permasalahannya, solusinya Al-Quran. Dengan baca Al-Quran, hati menjadi tenang, tentram. Insya Allah Allah akan menyelesaikan permasalahannya. Subhanallah. Banyak sekali ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang kehebatan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran. Baik, selanjutnya hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah menanamkan nilai-nilai toleransi. Kita diajarkan dalam Al-Quran untuk memiliki sikap toleransi bagi umat manusia, mungkin berbeda suku, berbangsa, bahkan agama berbeda, tetap kita Islam, orang yang beriman harus memiliki toleransi. Bagaimana toleransi kalau terkait dengan beda agama? Kita sudah dibatas dengan ayat lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Artinya kita tidak boleh mengganggu ibadahnya orang non muslim. Ya, banyak sekali bersuku-suku. Allah ciptakan berbangsa-bangsa. Nah, supaya lita arofu, kalian saling mengenal. Berarti ada nilai silaturahmi, kita dianjurkan untuk menghargai sesamanya. Inilah bagian dari toleransi. Oke, mungkin sampai di sini saja. Singkat, kalian tugasnya adalah merangkum apa yang sudah Bapak sampaikan. Oke, next untuk kalian kelas 8E yang masih kosong nilainya, tertinggal baik penilaian harian KD 3.1 sampai 3.3 ya, 3.1, 3.2, 3.3. Baik nilai pengetahuan maupun keterampilan Bapak akan share di WA grup 8 kelas 8E. Oke, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sukses selalu. Bravo. Oke, terima kasih.
Semoga kalian meraih kesuksesan dan meraih prestasi nilai di atas KKM, karena nilai rapot kalian tengah semester ini akan dibagikan. Tentunya sebelum dibagikan kalian harus isi yang masih kosong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.